Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Joel Mackenzie Latupirisa dengan nomor induk mahasiswa 2021-21099. Saya merupakan mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Patimura. Pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu sengketa perbatasan negara antara Indonesia dengan Malaysia serta penyelesaiannya. Jadi saat ini saya akan mempresentasikan sengketa mengenai Pulau Sipadan dan Ligitan. Sebelum kita masuk pada pokok permasalahan yang kita akan bahas pada saat ini, kita harus mengetahui lebih dahulu apa itu perbatasan negara. Perbatasan negara adalah batas terluar dari negara yang berupa garis imajiner yang memisahkan negara dengan negara yang lain, baik darat, laut, atau udara, yang harus diatur dalam perjanjian. Menurut beberapa ahli hukum internasional, mereka berpendapat bahwa wilayah perbatasan adalah batas terluar wilayah suatu negara berupa satu garis imajiner yang memisahkan wilayah suatu negara dengan wilayah negara lain di darat, laut, maupun udara, yang dapat dikualifikasikan dalam terminologi zona perbatasan maupun zona bebas kebedanan. Kita masuk pada pokok permasalahan yang kita akan bahas pada saat ini, yaitu Pulau Sipadan dan Ligitan. Pulau Sipadan merupakan pulau yang memiliki 15 mil laut, sekitar 24 km jaraknya dari pantai Sabah, negara Malaysia, dan 40 mil laut, sekitar 64 km dari pantai Pulau Sebatik dari negara Indonesia. Pulau Sipadan memiliki kekayaan alam bawah laut yang sangat indah dengan ribuan habitat penyu dengan tabaran karang menjalar dari utara ke selatan, dan diduga memiliki kandungan bahan mineral, minyak, dan gas bumi. Kemudian Pulau Ligitan merupakan gugus pulau karang seluas 18.000 mm yang terletak 21 mil laut atau 35 km dari pantai darat Sabah dari negara Malaysia dan 57,6 mil atau 93 km dari pantai Pulau Batik di negara Indonesia. Apa sih penyebab sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan? Yang pertama itu sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan disebabkan karena ketidakjelasan batas wilayah yang diatur oleh negara Inggris dan Belanda, yang dimana mereka merupakan negara pendahulu dari Indonesia dan Malaysia. Kemudian yang kedua, sehingga Indonesia dan Malaysia mengklaim bahwa berdasarkan kedaulatannya, kedua pulau tersebut merupakan kepemilikan mereka masing-masing. Kemudian Pulau Sipadan dan Ligitan merupakan perseteruan dan sengketa terutama pada tahun 1969. Kedua negara saling mengakui bahwa kedua pulau tersebut merupakan kepemilikan mereka masing-masing, hingga tidak ditemukan hasil bahwa siapa yang memiliki kedua pulau tersebut, sehingga status dari kedua pulau tersebut, yaitu quo dalam hukum internasional disebut dengan terra nullius, yang berarti kedua pulau tersebut tidak dimiliki siapapun. Ada beberapa dasar yang dikemukakan dari beberapa negara mengenai kedua pulau tersebut. Yang pertama itu dasar Indonesia atau argumen dari Indonesia mengenai Pulau Sipadan dan Ligitan. Yang pertama, Sipadan dan Ligitan adalah pulau yang dulunya dimiliki bangsa Belanda, yang setelah kemerdekaan Indonesia, Belanda mewarisi kedua pulau tersebut kepada Indonesia. Yang kedua, pada tahun 1921, Belanda melakukan pengamanan terhadap para bajak laut di sekitar pulau kepulauan ini. Dengan demikian pula, Angkatan Laut Indonesia juga mengunjungi perairan Sipadan dan Ligitan. Menurut Indonesia, bahwa Sultan Sulut itu tidak pernah memiliki kedua pulau tersebut karena kepemilikan kedua pulau itu yang sebenarnya adalah Sultan Bulungan. Kemudian kita masuk pada dasar Malaysia atau argumen dari negara Malaysia mengenai Pulau Sipadan dan Ligitan. Yang pertama itu hak atas kedua pulau tersebut didasarkan atas beberapa transaksi dari Sultan Sulu hingga Inggris, dan terakhir yaitu Malaysia. Kedua, Malaysia mengklaim bahwa Inggris dengan Malaysia melakukan penguasaan damai secara berkesinambungan sejak tahun 1878. Bahkan Belanda, kemudian Indonesia telah lama menelantarkan kedua pulau tersebut. Yang ketiga, pada perjanjian pada tahun 1891 hanya mengatur mengenai batas daratan wilayah Borneo, tidak termasuk kepulauan yang terlepas dari Pulau Borneo.
Kemudian, apa sih penyelesaian sengketa antara Pulau Sipadan dan Legitan antara kedua negara tersebut? Pada tanggal 31 Mei 1997, kedua negara antara Indonesia dan Malaysia menyepakati bersama bahwa penyelesaian sengketa mengenai Pulau Sipadan dan Legitan melalui proses adjudikasi, yaitu melalui Mahkamah Internasional. Kemudian, keputusan Mahkamah Internasional mengenai antara kedua pulau tersebut, yang pertama itu the right of the case atau penyerahan kedaulatan tidak dapat dijadikan mengklaim suatu wilayah karena tidak ada keputusan pasti dari Sultan Hulu dan Sultan Bulungan mengenai kepemilikan kedua pulau tersebut, yang dimana argumentasi dari negara Malaysia mengenai kedua pulau tersebut, di mana mereka mengklaim bahwa dulu itu Sultan Hulu yang memiliki kedua pulau tersebut, tetapi tidak ada bukti atau kepastian mengenai bahwa Sultan Hulu itu mempunyai kedua pulau tersebut. Maka berdasarkan hasil dari Mahkamah Internasional bahwa argumentasi yang diberikan daripada Malaysia itu tidak diterima. Kemudian yang kedua itu effective occupation yang dilakukan Malaysia dan Indonesia sebelum tahun 1969. Kemudian berdasarkan hasil voting antara Dewan Hakim Mahkamah Internasional bahwa Malaysia memenangkan kedua pulau tersebut, yang dimana ada 16 hakim dari Mahkamah Internasional yang memilih Malaysia sebagai pemenang dari kedua pulau tersebut, dan ada satu hakim yang berpihak kepada Indonesia. Kemudian pada tanggal 17 Desember tahun 2002, Mahkamah Internasional dalam sidangnya telah mengeluarkan keputusan bahwa kedua pulau tersebut dimiliki oleh negara Malaysia. Sekian dan terima kasih yang dapat saya sampaikan. Apa yang saya sampaikan kiranya bisa menjadi manfaat bagi banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom.